Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjut ke tumbukan. Jadi, tumbukan adalah suatu kejadian di mana dua partikel saling mendekat dan saling berinteraksi menggunakan gaya-gaya. Ini adalah definisi dari tumbukan. Sebagai contoh di sini, Ibu akan gambarkan ada dua buah partikel yang saling berinteraksi. Jadi dia bertumbukan. Jadi kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Benda bermassa M1, kemudian dia bertumbukan dengan benda bermassa M2. Maka di situ dia akan berinteraksi menggunakan gaya-gaya yang terjadi pada M2. Di sini ada gaya yang bekerja pada benda 2 akibat benda 1 atau F12. Kemudian di sini ada gaya yang bekerja kepada benda 1 dari benda 2 seperti ini. Jika dua buah partikel mengalami tumbukan, maka berlaku hukum kekekalan momentum terhadap dua buah benda tersebut. Masih ingat hukum kekekalan momentum? Hukum kekekalan momentum. Sigma P, total momentum yang bekerja di awal, sama dengan total momentum yang bekerja di akhir. Pada tumbukan kita mengenal koefisien restitusi. Koefisien restitusi di sini suatu perbandingan kecepatan relatif benda setelah dan sebelum terjadinya tumbukan. Jadi kalau dirumuskan, koefisien restitusi E, jadi lambangnya adalah E, sama dengan min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2, seperti ini. Jadi kecepatan relatif benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukannya. Ini adalah koefisien restitusi. Sampai sini paham ya? Kalau tidak paham, silahkan ulangi lagi videonya bagian koefisien restitusi. Tumbukan ini terdiri dari 3 jenis tumbukan. Kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama ada namanya tumbukan lenting sempurna. Ini. Untuk tumbukan lenting sempurna bisa Ibu gambarkan di sini. Contoh, ada dua buah partikel massa 1, kemudian ada partikel kedua M2 bergerak dengan kecepatan masing-masing di sini adalah V1, kemudian V2. Mereka saling mendekat, kemudian berinteraksi. Ketika berinteraksi, maka terjadi gaya yang bekerja pada benda 2 diakibatkan oleh benda 1 dan sebaliknya, tapi arahnya berlawanan. Ini adalah F12, kemudian ada F21-nya, seperti ini. Kemudian, ini tadi sebelum tumbukan, ini adalah saat tumbukan. Nah, pada tumbukan lenting sempurna, setelah tumbukan, benda akan memiliki kecepatan masing-masing dan kecepatannya itu tertentu. Jadi, ketika mereka bergerak seperti ini, contohnya,
maka mereka mungkin akan memiliki kecepatan setelahnya yang berbeda-beda. Seperti tadi dia awalnya kecepatan awal benda satu adalah V1, kemudian kecepatan akhirnya menjadi V1 aksen. Dia sama-sama melenting. M2 di sini, V2 aksen. Ini setelah tumbukan. Jika sistem ini terisolasi, atau maksudnya tidak ada gaya lain yang bekerja di luar sistem, maka bisa dikatakan terjadi hukum kekekalan energi kinetik di sini. Jadi di lenting sempurna ini ada berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Jadi ini berlaku hanya di tumbukan lenting sempurna. Sekarang kita lanjut ke tumbukan yang kedua. Yang kedua, ini adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Sini sama contohnya ketika ada dua buah benda saling bergerak mendekati sebelum tumbukan, memiliki kecepatan masing-masing V1 dan V2. Kemudian pada saat terjadi tumbukan ini, mereka menjadi satu. Mereka bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksennya. Jika tumbukannya tidak lenting sempurna, maka di sini dia hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetiknya. Jadi di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Ini yang berlaku di tumbukan tidak lenting sempurna. Sekarang bagaimana dengan kasus tumbukan lenting sebagian? Pada kasus tumbukan lenting sebagian, benda akan memiliki kecepatan baru, kecepatan tertentu setelah tumbukannya. Jadi benda akan memiliki kecepatan tertentu. Misal di sini V1 aksen, kemudian ada V2 aksen. Bedanya apa dengan tumbukan lenting sempurna? Kalau di tumbukan lenting sempurna, pada tumbukan lenting sempurna, dia melenting seluruhnya. Sedangkan pada tumbukan lenting sebagian ada energi yang hilang, energi kinetik yang hilang. Jadi di sini Ibu tuliskan ada energi kinetik hilang. Ini tadi nomor 3 ya, lenting sebagian. Jadi seperti itu. Sampai sini semoga jelas. Kalau masih kurang jelas silahkan kalian ulangi untuk bagian tumbukan 1 sampai yang ketiga. Nah sekarang untuk lebih ringkasnya akan Ibu buat dalam bentuk tabel ya. Untuk tumbukan ini, tadi ingat kita sudah mempelajari tentang koefisien restitusi atau perbandingan kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Kalau di lenting sempurna, besar koefisien restitusinya adalah sebesar 1 karena dia sempurna, nilainya 1. Kalau dia tidak sempurna, maka koefisien restitusinya nilainya 0 karena
kecepatan akhirnya menjadi satu, bendanya menjadi satu. Nah, kalau di lenting sebagian, ini besar koefisien restitusinya adalah berada di antara 0 dan 1. Bagaimana dengan hukum kekekalan momentumnya? Di ketiga tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum. Ibu centang di sini. Kemudian ada lagi hukum kekekalan energi kinetik. Seperti ini. Dari ketiga ini, ingat tadi yang sudah dijelaskan di bagian pertama, lenting sempurna. Ya, jadi di lenting sempurna itu hanya Jadi di tumbukan lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Sementara di tumbukan tidak lenting sempurna, kemudian tumbukan lenting sebagian, itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kalau di tidak sempurna, tidak lenting sempurna, ini tidak ada hukum kekekalan energi kinetik karena kedua benda menyatu. Sehingga V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksennya. Sementara di lenting sebagian, di sini tadi, itu ada energi kinetik yang hilang. Inilah yang menyebabkan kenapa tidak terjadi hukum kekekalan energi kinetik di kedua tumbukan ini. Ini adalah penjelasan untuk tumbukan. Semoga cukup membantu kalian dalam memahami peristiwa tumbukan. Ini adalah penjelasan tentang tumbukan. Semoga cukup menjelaskan kepada kalian apa itu tumbukan. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.